Welcome back to English lesson. Today, we are going to learn about Unit 7 dan di bab 7 ini kita akan membahas tentang tenses future tense yang berhubungan dengan penggunaan need dan use, lalu menjelaskan tentang prosedur tense. Are you ready? Check it out. Penggunaan need dan use. Need artinya membutuhkan. Contoh kalimatnya, I will need white fabric and wax. Saya akan membutuhkan kain putih dan lilin. Nah, jadi dalam bab 7 ini karena kita masih membahas tentang tense future tense, jadi contoh kalimatnya masih menggunakan future tense. Dan untuk rumusnya, I, subjek, will, setelah will baru kalian gunakan need atau use. Use artinya menggunakan. Contoh dalam kalimatnya, I will use a pencil for drawing. Saya akan menggunakan pensil untuk menggambar. Next, we learn about Betawi batik. Nah, kalian sudah tahu kan bahwa batik adalah ciri khas dari Indonesia. Dan tanggal 2 Oktober yang lalu kita sudah celebrate Hari Batik Nasional. Batik dalam setiap daerah atau provinsi di Indonesia mempunyai motif atau corak yang berbeda. Nah, kali ini Misika akan bahas tentang corak dari batik Betawi. Ada apa saja motifnya? Yang pertama, ini namanya adalah loreng ondel-ondel. Dan yang kedua ada Salaka Nagara. Next, ini namanya adalah motif Nusa Kalapa. Next, dan yang ini namanya adalah motif Rasa Mala. Nah, ini adalah macam-macam motif dari batik Betawi. Sekarang kita akan membahas tentang teks prosedur. Dan teks prosedur yang akan kita bahas kali ini adalah making batik, cara pembuatan batik. Nah, lihat di sini ada bahan-bahan yang harus kalian butuhkan. White fabric, wax, pen or naphtol, ada canting, pen, pencil, stove, wash basin, dan wooden frame. Nah, ini termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Jadi, yang pertama adalah ingredients-nya dulu atau bahan-bahan yang kalian butuhkan. Dan untuk pembuatan batik ada seperti ini yang tadi sudah Misika sebutkan ya. Lalu ada steps-nya, langkah-langkahnya ada. Yang pertama adalah draw a pattern on the fabric with a pencil. Gambar polanya di atas kertas putih dengan menggunakan pensil. Step 2, langkah yang kedua, heat the wax in a pan. Panaskan lilin di panci. Step 3, apply the wax along the pattern outline with a canting. Jadi kalian aplikasikan lilin ke dalam pola-pola tersebut dengan menggunakan canting. Lalu yang keempat, dye the fabric in sodium carbonate and a big wash basin to enhance the absorption by the fabric of the color of the paint. Langkah yang keempat adalah mengeringkan kain di dalam larutan sodium karbonat ke dalam baskom yang besar untuk menambah penyerapan warna di kain putih tersebut. Lalu langkah yang kelima ada dissolve the paint in cold water in a big wash basin. Immerse the fabric in the paint. Larutkan pewarna di dalam air yang dingin ke dalam
wadah yang besar, lalu celupkan kain tersebut di pewarna. Dan langkah yang keenam adalah rinse the fabric in cold water. Bilaslah kain tersebut di dalam air dingin. Langkah yang ketujuh, remove the wax by immersing the fabric in boiling water. Hilangkan sisa-sisa lilin tersebut di dalam air yang mendidih. Lalu langkah yang ke-8 adalah dry the batik on a wooden frame. Kalian keringkan batik tersebut. Nah, itulah langkah-langkah dari membuat batik. I think it's enough for today. Thank you for your attention. Don't forget, stay safe and stay healthy. Bye!